Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang akan Ibu share kali ini adalah bentuk molekul. Sebelum kita ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasar, indikator, dan nanti akan ditutup dengan soal latihan. Kompetensi dasar kita untuk kali ini, materi ini adalah menerapkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau yang disingkat dengan Vesever, teori domain elektron, dan teori hibridisasi. Sementara untuk indikatornya adalah menjelaskan proses bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Menjelaskan interaksi antar molekul dengan sifatnya. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita lihat dulu pelajaran yang sebelumnya. Karena ada berhubungan atau tindak lanjut dari pelajaran yang lalu. Di mana kemarin kita sudah membahas tentang ikatan kimia. Di antara beberapa jenis ikatan kimia ada ikatan ion. Di sini untuk ikatan ion yang paling kita perlu ingat adalah serah terima elektron. Di mana serah terima elektron ini ikatan antara logam dengan non-logam. Lalu ikatan kovalen. Di sini yang perlu kita ingat adalah pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan, yaitu antara non-logam dengan non-logam. Nah, sekarang kita lihat bentuk molekul. Apa itu bentuk molekul? Ya, bentuk molekul adalah susunan ruang atom-atom dalam molekul. Di sini dapat kita tentukan atau dapat diramalkan melalui teori domain elektron dan teori hibridisasi. Teori domain elektron yang pertama kita lihat terlebih dahulu, yaitu suatu cara meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit terluar. Kemudian penyempurnaan dari teori Vesever untuk tolakan molekul berpasangan. Jumlah domain elektron ini ditentukan dari setiap elektron berikatan, apakah itu tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Kemudian setiap pasangan elektron bebas. Nah, setiap adanya pasangan elektron ini itu disebut nanti akan memiliki satu domain. Lalu domain elektron ini akan dibedakan menjadi domain elektron berikatan DEI. Ini memiliki pasangan elektron yang berikatan yang nantinya akan kita temukan dengan istilah PEI. Di sini untuk yang kedua, domain elektron DEB ini akan memiliki pasangan elektron bebas atau yang disingkat dengan PEB. Nah, untuk jumlah domain dapat menggambarkan bentuk geometri suatu senyawa. Jumlah domain elektron ini ditentukan. Setiap elektron yang berikatan dikatakan satu domain, dan setiap pasangan elektron bebas dikatakan satu domain, yang ini semuanya merupakan pasangan di atom pusat. Perlu diingat ya nak, di atom pusat. Contoh H2O. Pada pelajaran yang kita yang lalu, untuk struktur Lewis H2O itu seperti ini. Ya, kemudian bisa kita lihat terjadilah bentuk ikatan tunggal antara O dengan H dan ada elektron bebasnya. Sehingga ikatan tunggal ini disebut dengan elektron berikatan. Dan tanda elektron pada O yang sepasang di atas dan di bawah ini merupakan pasangan elektron bebas, PEB, PEI. H2O berarti mempunyai dua ikatan tunggal, kiri dan kanan ini anak, itu disebut memiliki dua domain. Sementara pasangan elektron bebasnya juga ada, ya, tidak berikatan dengan unsur lain, berarti juga memiliki jumlah dua, maka dua domain juga.
maka jumlah domain keseluruhannya 4 domain untuk H2O. Untuk menentukan bentuk molekul ada rumusan standarnya AX, N, EM, di mana untuk menentukan hasil dari gambar struktur Lewis kita, maka kita melihat pakai rumus notasi tipe molekul, di mana tanda A adalah untuk atom pusat, X merupakan domain elektron berikatan, N jumlah domain elektron ikatan, E domain elektron bebas, dan M jumlah domain elektron bebas. Nah, di sini nak, ya, di mana ada strukturnya bahwa kalau yang memiliki PeI 2, PeB-nya 0, maka rumusnya nanti menjadi AX2. Bentuk molekulnya linear. PeI 3, PeB 0, maka rumusnya menjadi AX3 dan bentuk molekulnya segitiga sama sisi trigonal dan begitu seterusnya. Baik. Dan ini bentuk 3D-nya. Lalu kita lihat contoh. Tentukan bentuk geometri molekul dari BCl3. Yang pertama, kita lihat dulu konfigurasi elektron dari B, di mana untuk BCl3 ini adalah dua unsur, B dengan Cl. B dengan nomor atom 5, maka konfigurasi elektron 2, 3. Untuk stabil B, 3 ini harus dilepas, ya. Maka kita gambarkan dulu tanda Lewis dari B, berarti titiknya 3. Untuk Cl dengan nomor atom 17, berarti konfigurasi elektron 287. Sehingga kita gambarkan Cl tanda Lewisnya 7. Nah, B tadi melepaskan 3 elektron. Berarti mengikat Cl itu sebanyak 3. Maka kita lihat BCl3, ikatan yang terjadi ada 3 ikatan, sehingga jumlah PeI sama dengan 3. PeB 0. Tidak ada pasangan elektron B yang bebas, semua berikatan. AX3E0 sama dengan AX3, maka menjadi segitiga trigonal. Oke, gambar untuk BCl3 seperti ini strukturnya. Lalu H2O kita lihat, H2O, O sebagai atom pusat 6, tanda Lewisnya H1, maka berikatan dengan H kiri kanan, yang berikatan untuk PeI-nya dan ada PeB-nya. PeI-nya 2, yang merah ini, dan yang PeB yang kuning ini 2, sehingga AX2E2. Planar bentuk V. Kemudian yang CCl4, demikian sama ya nak. Jadi kita lihat mana yang berikatan. Sehingga CCl4 itu merupakan tetrahedral. Lalu ada NH3. NH3 ini juga memiliki PeI dan PeB. Sehingga rumusnya AX3E. Namanya piramida trigonal. Gambarnya seperti ini. Baik. Nah, kita lihat latihan soal. Tentukan bentuk geometri molekul berdasarkan teori domain dari 1. CO2, ClF3, SF6. Nah, jadi selamat mengerjakan ya nak, mencoba untuk mengerjakan 3 contoh ini, 3 latihan soal ini. Baik, demikianlah materi yang Ibu share kali ini. Semoga kalian mendapatkan pemahaman. Kalau ada yang belum paham, belum mengerti, boleh hubungi dan tanya Ibu langsung. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.